Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anakku sekalian? Semoga anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, anakku sekalian, pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi hadis tentang menuntut ilmu. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama, anakku sekalian dapat membaca hadis tentang menuntut ilmu. Nah, yang kedua, menyebutkan arti serta menjelaskan makna hadis tentang menuntut ilmu. Nah, sebelum kita membahas materi kita, anakku sekalian coba perhatikan gambar yang ditampilkan. Nah, gambar ini seorang pelajar atau beberapa pelajar yang sedang berhadapan dengan komputer. Nah, gambaran ini sebagai seorang pelajar atau sebagai seorang muslim wajib mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi modern agar tidak tertinggal. Ya, anakku sekalian, jadi kita wajib mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, kita akan membahas materi kita, yaitu bagian A, membaca hadis tentang menuntut ilmu. Nah, agama Islam mewajibkan umatnya menuntut ilmu. Banyak hadis yang berisikan kewajiban menuntut ilmu. Hadis tersebut antara lain sebagai berikut. Jadi anak sekalian, kita akan membahas hadis tentang menuntut ilmu. Nah, hadis yang pertama, yuk kita sama-sama membaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Bagaimana anakku sekalian? Sudah dibaca kan? Oke, baik kita lanjutkan hadis yang kedua. Ya, sama-sama membaca lagi. Ayo. Utlubil ilma walau bisin. Ya. Bagaimana anakku sekalian? Sudah bisa dibaca juga ya? Oke, baik kita lanjutkan. Hadis yang ketiga. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya, jadi itu hadis yang ketiga terkait dengan kewajiban menuntut ilmu. Nah, hadis yang keempat, yuk kita sama-sama membaca lagi ya. Man arad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Nah, itu hadis yang keempat. Oke, baik kita lanjutkan membaca hadis yang kelima. Ma kharaja min baitihi yatlubu ilman illa sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ya, jadi ini adalah hadis yang kelima. Oke, baik kita lanjutkan hadis yang keenam. Ya, kita sama-sama membaca lagi. Ta'allamul ilma wa ta'allamu lil ilmi sakinata wal waqara wa tawadu liman tata'allamuna minhu. Oke, baik kita sama-sama sudah membaca hadis yang mewajibkan kita untuk menuntut ilmu ya. Oke, baik kita di bagian B yaitu arti hadis-hadis tentang menuntut ilmu. Nah, tahukah kalian arti hadis tersebut di atas? Nah, ayo kita sama-sama lagi mengartikan ya.
hadis-hadis yang kita baca bersama tadi. Oke, baik, anakku sekalian. Nah, berikut ini akan dijelaskan arti hadis di atas secara berurut. Jadi kita akan mengartikan hadis yang kita baca tadi secara berurut. Baik, ini adalah arti hadis yang pertama, tetapi sebelumnya kita membaca satu kali lagi ya. Yuk kita sama-sama lagi membaca supaya lebih lancar membacanya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Artinya, menuntut ilmu diwajibkan bagi orang Islam. Nah, ayat yang pertama ini memberikan gambaran bahwa kita menuntut ilmu diwajibkan bagi orang Islam. Nah, hadis yang kedua, kita membaca lagi ya. Utlubil ilma walau bisin. Artinya, tuntutlah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Nah, hadis ini riwayat Baihaqi. Nah, betapa pentingnya menuntut ilmu. Jadi, ayat ini menggambarkan bahwa jadi kita diperintahkan untuk menuntut ilmu meskipun di negeri orang ya. Oke, baik kita lanjutkan yang ketiga. Kita sama-sama membaca lagi ya. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Artinya, carilah ilmu mulai dari buayan sampai liang lahat atau kubur. Nah, gambaran hadis ini kita dituntut untuk mencari ilmu mulai dari kita kecil sampai ke liang lahat atau sampai kita meninggal ya. Nah, hadis riwayat Dailami. Kita lanjutkan yang keempat, hadis yang keempat. Kita sama-sama baca satu kali lagi ya sebelum kita mengartikan. Jadi saya akan mencoba membaca pelan-pelan agar anakku sekalian bisa mengikuti dan membacanya dengan baik. Baik, kita mulai lagi ya. Baca ayat hadis yang keempat. Man arad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Artinya, barang siapa ingin memperoleh kebahagiaan di dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa ingin memperoleh kebahagiaan di akhirat, hendaklah ia berilmu. Dan barang siapa ingin memperoleh keduanya, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, hendaklah ia berilmu. Hadis riwayat Ahmad. Nah, hadis yang keempat ini memberikan gambaran kita bahwa yang mempunyai ilmu bukan hanya kita menjadi cerdas atau menjadi pintar, tetapi dalam hadis ini digambarkan bahwa orang yang berilmu akan memperoleh kebahagiaan bukan cuma di dunia, tetapi juga di akhirat. Ya, betapa pentingnya kita menuntut ilmu, ya. Baik, kita lanjutkan hadis yang kelima. Kita sama-sama baca lagi. Ma kharaja min baitihi yatlubu ilman illa sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Artinya, orang yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Tabrani. Nah, hadis ini menggambarkan bahwa subhanallah ya, bahwa betapa hebatnya menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu. Nah, orang yang keluar dari rumah saja untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya ya jalan menuju ke surga. Baik, kita lanjutkan hadis yang terakhir yang akan kita artikan. Baik, kita sama-sama membaca lagi ya. Kali ini Bapak akan membaca dengan pelan ya. Baik, kita mulai. Ta'allamul ilma wa ta'allamu lil ilmi sakinata wal waqara wa tawadu'u liman tata'allamuna minhu. Artinya, carilah ilmu pengetahuan dan belajarlah bersikap tenang dan sabar serta hormatilah gurumu. Hadis riwayat Abu Naim. Nah, di hadis yang ke-6 ini bahwa
kita dituntut untuk mencari ilmu pengetahuan dan belajar, tetapi ketika kita mempunyai ilmu, kita tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh. Kita harus bersikap tenang dan sabar dan tidak boleh merendahkan orang lain. Nah, yang terpenting lagi bahwa kita harus menghormati guru, karena bagaimanapun guru-guru kita pada waktu kita sekolah itu luar biasa memberikan ilmu kepada kita semua, ya. Nah, kita melanjutkan materi kita, yaitu bagian C, makna hadis tentang menuntut ilmu. Nah, apa saja makna yang eh, terkandung dalam hadis yang kita baca tadi, ya? Nah, ini yang pertama adalah mencari ilmu bagi seorang muslim hukumnya wajib. Maksudnya bahwa mencari ilmu itu harus dilakukan. Jika tidak, maka akan berdosa. Saking luar biasanya kita dituntut untuk menuntut ilmu, ya. Kemudian yang kedua, mencari ilmu harus tetap kita lakukan. Walaupun ilmu itu berada di tempat jauh atau negeri orang lain, ya. Gimana sekalian, ya. Jadi, tolong diperhatikan itu, ya. Nah, yang ketiga, mencari ilmu dilakukan sepanjang hayat. Maksudnya sejak lahir sampai meninggal dunia. Jadi, menuntut ilmu tidak dikatakan bahwa usia kita berapa, tetapi dalam hadis ini kita diwajibkan untuk menuntut ilmu mulai dari lahir sampai kita meninggal dunia. Nah, yang keempat, dengan berilmu kita akan dapat memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat seperti yang saya gambarkan tadi, ya, seperti yang kita sama-sama bahas bahwa orang yang berilmu itu bukan hanya pintar dan cerdas, tetapi juga memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kelima, orang yang mencari ilmu akan dimudahkan jalannya menuju ke surga, ya, luar biasa orang yang mencari ilmu, ya. Nah, yang keenam, dalam mencari ilmu kita harus sabar dan menghormati guru kita, ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa mencari ilmu kita tidak boleh sombong, ya, harus sabar dan harus untuk menghormati guru kita. Nah, sebelum kita akhiri materi kita, ya, kita membaca Mutiara Kalbu, ya. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran surah Al-Mujadilah ayat 11, ya. Oke, baik, terima kasih. Sampai di sini perjumpaan kita, materi yang kita sudah bahas bersama. Mudah-mudahan apa yang kita sama-sama pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua, ya. Baik, anak-anakku sekalian, sampai di sini perjumpaan kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.